Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kepada eh, Ibu Syifa Fajar Maulani, SPD M MAB yang terhormat, di sini kami dari kelompok 2 Bisnis Klub Pelabuhanan dan Pelayaran akan menjelaskan hasil dari observasi kami, yaitu bisnis kepelabuhanan di PT Caputra Mitra Sejati terkait dengan usaha bisnis shipyard atau galangan kapal. Izinkan saya untuk share screen. Baik, PT Caputra Mitra Sejati. PT Caputra Mitra Sejati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa galangan kapal seperti reparasi, reparasi serta pembuatan kapal. Awalnya bernama pada PT Caputra Enterprise yang dioperasikan pada tahun 1971 yang bergerak di bidang general kontraktor seperti pekerjaan sipil, machinery, elektrikal, dan lain-lain. Lalu pada tahun 2000, PT Caputra merambat ke dunia marin karena owner daripada perusahaan memiliki kapal pesiar sehingga dia berinisiasi untuk membuat sebuah galangan kapal sendiri dan beralih pada bisnis galangan kapal atau shipyard yang untuk digunakan untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, sekitar 10 tahun kemudian, PT Caputra membuka usaha galangan kapalnya tersebut untuk umum dan beralih pada bisnis jasa galangan kapal, yaitu jasa repair dan jasa bangunan baru atau pembuatan kapal. Lalu ada penghargaan. Untuk mendapatkan kepercayaan dan nilai dari pelanggan, PT Caputra memiliki beberapa penghargaan, di antaranya penghargaan ISO Sertifikat 45001 tahun 2018 dalam penyediaan galangan kapal dan reparasi kapal berstandar internasional. Lalu penghargaan ISO Sertifikat 9001 tahun 2015, penghargaan ISO Sertifikat 14001 tahun 2015, Satisfaction Awards tahun 2017 untuk prestasi kerja menuju kinerja profesional guna mewujudkan zero accident, serta Certificate of Approval. Lalu di sini ada area, areanya sendiri PT Caputra memiliki sekitar 15 hektar, kemudian ada beberapa fasilitas diantaranya untuk proses naik turun kapal, perusahaan menggunakan sistem slipway dan airbag. Kemudian terdapat fasilitas lain seperti main office, guest office, gantry rent area, warehouse 1 dan 2, HSE office, guest house, kantin, sport hall, kudus house, mechanical, dan carpentry transfer car area. Open space area dermaga 1 dan 2 yang berfungsi untuk kegiatan pengisian bahan bakar kapal, uji maju mundur kapal, pemasangan peralatan navigasi, pompa-pompa peralatan komunikasi kapal, dan lain-lainnya untuk mengetahui fungsi kapal secara keseluruhan. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang tadi sudah kami jelaskan. Terdapat ada beberapa fasilitas fungsional hingga fasilitas pokok. Lalu tahapan-tahapan repair kapal. Untuk tahapan awal untuk memberikan jasa repair kapal pada PT Caputra, yaitu bisa melalui tender yang akan mengecek keadaan kapal untuk kemudian diperbaiki. Setelah melakukan pengecekan, kemudian pihak owner akan memberikan repair list pada perusahaan untuk kemudian dilakukan estimasi biaya perbaikan kapal. Repair list sendiri ialah sebuah list yang berisi bagian-bagian mana yang akan dilakukan perbaikan pada kapal. Sebelum kapal tersebut docking, maka akan dilakukan terlebih dahulu final check terkait kesesuaian dengan repair list. Apakah benar jumlah kerusakannya sesuai atau apakah benar
luasan yang nantinya akan dipotong atau dilas itu sudah sesuai, berdasarkan final check tersebutlah yang nantinya menjadi acuan untuk dilakukan perbaikan di galangan kapal. Untuk langkah pekerjaan itu sesuai dengan prosedur dan request oleh owner. Langkah pertama memang harus cuci pantat terlebih dahulu atau mencuci bagian lambung kapal dengan menggunakan pasir untuk melepaskan karat-karat pada kapal. Setelah dilakukan perbaikan pada kapal, kemudian terdapat pengecekan kembali oleh tim klasifikasi dan pihak owner untuk mengecek kesesuaian antara repair list dengan aktual di lapangan. Berulah kapal yang sudah diperbaiki tersebut turun dari docking atau galangan kapal. Pada saat setelah turun dari docking, terkadang ada beberapa kapal yang melakukan sea trial. Sea trial ini merupakan percobaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memastikan kapal yang dibangun atau diperbaikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipesan oleh owner kapal. Trial tersebut dilakukan termasuk untuk menguji kapal dan sistem yang berjalan pada kapal. Setelah selesai, setelah selesai, pihak galangan akan melakukan final invoice atau tagihan pembayaran kepada owner kapal. Selanjutnya ada eh, bahan yang dibutuhkan untuk reparasi kapal, dilanjutkan oleh rekan saya Adi Saputra. Eh, Baik, selanjutnya eh, syarat-syarat reparasi kapal pada umumnya berdasarkan regulasi Badan Klasifikasi Indonesia atau BKI, kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia wajib rutin melakukan maintenance atau docking selama jangka waktu 1 tahun atau yang biasa disebut docking tahunan. Lalu ada jangka waktu 2,5 tahun atau juga biasa disebut docking antara dan jangka waktu 5 tahun atau biasa disebut juga dengan special survey, yaitu pengecekan dan perbaikan kapal yang lebih mendalam. Eh, Lalu selanjutnya ada bahan yang dibutuhkan untuk reparasi kapal. Jadi untuk material utama atau yang sering digunakan seperti las, cat kapal, PT Caputra melakukan stok dengan beberapa varian. Ada juga beberapa kasus apabila perusahaan ingin melakukan order, pasti ada minimum order material yang kondisional seperti pelak kapal yang mana memiliki diameter yang berbeda untuk setiap kapal yang ingin dilakukan perbaikan. Sehingga perusahaan melakukan order dadakan. Selanjutnya, untuk lamanya waktu, reparasi kapal itu tergantung pada pekerjaan yang dilakukan serta banyaknya pekerjaan yang ada pada repair list. Tapi kalau untuk rata-rata minimal reparasi kapal itu adalah 10 hari. Baik, terima kasih kepada Saudara Adi. Selanjutnya dilanjutkan kembali oleh rekan saya terkait kesehatan serta keselamatan kerja pada PT Caputra Mitra Sejati. Kepada Saudari Farah, dipersilakan. Ya, jadi PT Caputra Mitra Sejati sudah melakukan sertifikasi ISO 45001-2018, di mana standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 sudah termasuk standar internasional. PT Caputra mengatur secara proaktif terkait SMK 3 untuk mencegah cedera dan penyakit yang ditimbulkan di lingkungan kerja akibat kerja. Dan juga semua klausul sudah dijalankan. Kecelakaan kerja sudah diantisipasi cara mencegahnya, dari mulai diterapkan safety briefing, safety sign, dan juga ada surat izin kerja. Setiap pekerjaan seperti pekerjaan dalam ketinggian, pekerjaan dalam tangki, pekerjaan painting yang terdapat hazard atau bahayanya, hal tersebut oleh perusahaan diterapkan persyaratan kerjanya dan disikapi. Dan pada pekerjaan tersebut terdapat laporan cara mencegah kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan, perusahaan sudah memiliki prosedurnya seperti pertolongan pertama, P3K, dan bermitra dengan rumah sakit terdekat. Untuk maintenance keselamatan pekerja, terdapat tahapan seperti ketika pekerja datang untuk bekerja, selalu diadakan safety instruction,
Lalu setelah itu, pekerja membuat SIKA atau work permit. Lalu di tiap pekerjaan disediakan safety man untuk proses controlling. Sebelum melakukan pekerjaan, dilakukan safety briefing untuk membahas pekerjaan apa yang harus dilakukan hari ini. Posisi keselamatan yang perlu disiapkan apa saja, dan dengan adanya tahapan tersebut, perusahaan berharap dapat mengurangi kecelakaan kerja. APD yang diprioritaskan untuk ganti tiap hari yaitu masker juru las. Lalu untuk sarung tangan, helm, dan safety shoes yang sudah rusak, maka mitra perusahaan dalam bidang ketiga yaitu PT Sun Kontraktor akan mengganti barang-barang tersebut. Baik, terima kasih kepada Farah. Selanjutnya, ada tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses reparasi kapal pada PT Caputra Indonesia. Kepada Saudara Cikal, saya persilakan. Baik, selanjutnya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses reparasi yaitu untuk pekerjaan yang dibutuhkan untuk proses reparasi ialah yang pertama ada juru las. Kemudian fitter kerjanya yaitu memasang atau memotong bodi-bodi kapal. Lalu ada helper untuk membantu juru las atau fitter. Kemudian QC untuk memastikan pekerjaan itu sudah sesuai dengan standar mutu. Lalu ada supervisor untuk memastikan bahwa apa yang ada di repair list tersebut sudah teraplikasikan semua. Lalu ada admin untuk membuat report atau laporan akhir setelah pekerjaan keseluruhan selesai. Kemudian accounting, yaitu berhubungan dengan tagihan pembayaran. Lalu ada marketing untuk mencari konsumen-konsumen dan memasarkan produk jasa perusahaan. Lalu ada lagi untuk bagian reparasi lainnya seperti orang pipa, painter, orang listrik, orang interior dalam masing-masing pekerjaan terdapat beberapa baik. Selanjutnya mungkin kepada Zaskia. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran produk jasa PT Caputra dan juga pesaing perusahaan. Kepada Zaskia, saya persilakan. Baik, mungkin dikarenakan Zaskia baik, kepada Zaskia. Untuk mendapatkan customer atau pelanggan baru, PT Caputra menawarkan ke perusahaan-perusahaan kapal seperti perusahaan pelayaran atau angkutan barang maupun perusahaan angkutan curah. Sedangkan untuk customer yang sudah berlangganan, perusahaan menjaga nama baik servis atau pelayanan dan komunikasi terhadap customer tersebut agar kemudian customer lama jika puas dengan servis dari PT Caputra, maka PT Caputra berharap customer ini dapat menawarkan jasa galangan kapal PT Caputra kepada teman-temannya atau dapat dikatakan dengan istilah dari mulut ke mulut. Setelah itu, pesaing perusahaan dari PT Caputra sendiri pasti banyak sekali di wilayah yang sama, yaitu pada Bojonegara, dapat kurang lebih 7 pesaing. Akan tetapi, perusahaan selalu memperhatikan kualitas, schedule, harga yang kompetitif, serta selalu menjaga kepuasan pelanggan. Dan perusahaan dan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah ada acuannya, sehingga tidak sembarangan, namun sesuai dengan standar mutu internasional ISO. Baik, berikut merupakan tampilan dari docking experience di mana para pelanggan dari PT Caputra tersebut yang telah memberikan kepercayaannya terhadap jasa galangan kapal kepada PT Caputra. Ini merupakan hasil dari perbaikannya. Baik, laporan observasi dari kelompok 2 bisnis kepelabuhan dan pelayaran sudah selesai. Kami dari kelompok 2 ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat ketidakjelasan. Lalu
Kami juga memberikan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton presentasi kami. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, untuk sesi wawancara dan melihat sarana prasarana di PT Kaputra Mitra Sejati, kami tadi sudah melakukan wawancara dengan pihak karyawan di PT Kaputra Sejati. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.